ya, tidak terdapat tanda servisitis, tidak terdapat tanda yang mengarah pada servisitis, jadi peradangan pada serviks, ya. Erosi, tidak ada erosi, kemudian apalagi tanda peradangan apa sih? Bengkak, merah, nah, tidak ada terdapat tanda infeksi pada mulut porsium, dia tidak ada erosi, tidak apa lagi tanda kehamilan, tidak ada tanda cervix. Tanda cervix apa? Biruan untuk keumuman ya. Kemudian tidak turun ke bawah, tidak terdapat kista, tidak terdapat polip, tidak terdapat tumor jalan lahir, kemudian tidak ada pengeluaran vaginal. Kalau ada pengeluaran vaginal, pengeluaran dalam batas oke. Ya. Nah, kalau yang reguler dikunci, kalau ibu nggak kunci nggak apa-apa, karena ibu tahu, ibu menekan ini kan? Reguler agak, dia nggak dikunci sama dia, tutup lagi, jadi kerja ya. Nah, jadi saya ajarin saya kunci. Kalau nggak dikunci dia lepas jatuh. Nah, kalau ini kan bertahan, ya kan? Kita tahu apa yang kita tahan. D3 diajarin reguler, itu harus dikunci. Tapi kalau jenjang sama profesi, kalau cuma ngintip nggak usah dikunci, kan cuma ngintip. Tidak terdapat tanda yang mengarah pada servisitis seperti adanya peradangan, bengkak, dan merah pada porsium, tidak ada erosi, tidak ada, kemudian tidak ada polip, tidak ada kista, tidak ada tumor jalan lahir, pengeluaran vagina dalam batas normal. Udah, gitu kan? Nah, tinggal ibu tinggal keluarin lagi ya. Taruh sini. Mana tutupnya? Udah. Kalau ini ya, jangan dibengkok ya, mau dipakai lagi. Kemudian periksa dan Bu, maaf ya Bu, tangan saya masuk satu ya. Apa yang penting di sini? Nyeri goyang yang perlu pastikan. Kalau udah nyeri goyang berarti ada penyakit radang panggul. Bu, nyeri nggak Bu? Tidak. Ya, lihat uterus. Posisi uterus adalah antefleksi, ya. Kemudian apa lagi yang tidak ada nyeri tidak ada nyeri goyang. Ya. Tidak ada kista, tidak ada polip, tidak ada tumor jalan lahir. Oke. Tangan keluar. Keluar di mana ditaruh? Kalau yang sebenarnya di lapangan ditaruh di tempat sampah infeksius ya. Tapi kalau ini bisa ditaruh di box yang ada larutan klorin. Nah, kita nggak pakai klorin, kita pakai enzimatik. Enzimatik itu saya kembaliin ke lab. Ya, botol. Jadi perbandingannya sama 1:9. Nah, ini taruh situ. Nanti direndam, baru nanti dibuang. Ya. Oke, sudah? Apa yang kita sampaikan? Konseling pra pemasangan, pemeriksaan tadi. Jadi konseling saat pemasangan. Bu, ini kan tadi sudah saya cek ya. Ibu boleh dipasang aja, gimana mau dipasang nggak? Iya Bu Bidan. Kalau katanya iya, kita akan melakukan pemasangan. Inform konsen secara lisan. Ya, kita enggak. Dia buka alatnya, kemudian masukkan sayap. Bolak-balik sih Bu, kenapa nggak tali-tali aja? Ya nggak boleh, kalau tadi kan kalau tahu nanti ada kebuktian yang banyak, kita nggak jadi pakai. Nah, jadi ini sebelum Ibu, ya, kita pasang. Ini biasanya pada saat hujan gempa bumi di mana-mana, sehingga sayap tuh nggak masuk-masuk. Ada adik-adiknya dengan inisiatif dipasangin sama dia. Kalau saya nggak lihat, lihat mah biarin kakaknya masang sendiri. Jadi biasanya kalau profesi itu banyak ibu yang udah senior ya, kalau mama dipasangin sama dia. Kalau ini udah muda nggak akan dipasangin. Jangan saya sendiri sih. Tapi kalau profesi yang ujian, aku dibantuin sama dia. Karena waktu tinggal 2 menit lagi. Nah, nenek itu baru pasang ini baru. Bu, 2 menit lagi, Bu, masih lama. Sudah kecepatannya ya. Dibantuin sama adik itu. Dibantuin sama adiknya pasang. Kenapa dibantuin? Dia sendiri juga gelut ingat kali ya. Karena Bu, kan kebetulan sudah sepuh juga, ada yang profesi yang sepuh ya. Kemarin udah 70 tahun. Ya ampun. Dia 70 tahun ya. Kesabaran juga tinggi kan. Bu, waktu tinggal 2 menit lagi baru pasangin nih. Coba. Kalau kita yang baru bunyi. Akhirnya dibantu sama adiknya pasangin. Ini kan biasanya matanya kan nggak awas ya, walaupun udah 4 matanya nggak lihat juga. Ya, nah, jadi pasang. Tapi buat ibu-ibu kan muda, ya pasang sendiri lah.
Ya, udah pasang, langsung ibu. Ini kita ngapain nih? Pasang lagi handphone. Nah ini buka lebar ya, supaya kita nanti bisa ngambil. Ya, ngambilnya. Yang ingat yang di dalam yang steril, yang di luar tidak steril ya. Jadi memang posisinya diposisikan ibu bisa ngambil. Nah, ini, nah boleh buka lebar. Nah kita pasang lagi nih. Nah ini kalau handphone ini handphone banci ya bu ya. Jadi ya apa aja oke deh. Nah kemudian kita pakai hand. Kita spekulum lagi. Spekulum, masukin spekulumnya lagi. Kemudian, nah ya, tarik nafas dalam, jangan suruh ibunya batuk ya. Bu batuk bu, ya batuk beneran terdesia ternyata. Bingung juga. Ya, sudah? Kunci. Nah ini baru kunci. Mau ngapain bu terserah ibu, nanti ini kunci. Ya, kemudian ibu ngapain? Bersihkan. Bersihkan dulu bu. Udah ibu ukur, ibu bersihkan dengan beta. Tadi kita masukin betadine banyak ya, seperempatnya. Nah, tujuannya untuk menandai ini. Menandai juga. Nah, berapa kali? 2 sampai 3 kali. Putar ya, putar. 1, 2 sampai 3 kali. Nah ini bu, nanti ngobrol sama pasien bu, cerita aja. Bu ini dibersihin ya bu, udah bersihin 2 sampai 3 kali bu ya. Nah, taruh sini. Udah, kita ngapain? Jepit posisi? Gimana jepitnya? Dulu sampai itu jam 11 atau jam 1, sekarang kan enggak lagi ya. Ini kan pura-puranya Porsio ya, pura-puranya. Ini kan vagina nih. Dulu kan kita jepitnya jam 11 ya, sama jam 1 ya. 1 dalam 1 keluar kan? Nah sekarang dari jam 11 ke jam 1 di puncaknya ini. Ditaruh di posisi di tengah. Paham nggak? Jadi bukan di dalam Porsio. Di puncak itu kan ada langit-langit agak tebal dari ini kan. Nah, itu. Ya, nanti dari jam 11 ke jam 1 dijepit. Ya. Nah, itu dijepit. Nanti ya. Bukan di sini ya, ini pembuluh darah nanti. Tapi di sini ke di sini, puncaknya ini. Ya ada daging agak empuk, agak bibir kayak bibir betul. Ya. Nah, pada saat ujian ini kalau dilihat, aduh nggak mutilasi, dan posisinya hancur. Mana mau disangkutin? Terserah ibu nyangkutin, yang penting posisinya begini nanti. Ya, posisinya adalah begini, tidak miring, oke? Nah, jadi nanti, nah, ini saking semangatnya mahasiswa ujian, nah, ininya sudah hancur, ya. Semangat banget mahasiswa nih. Nah, sehingga nanti nyangkutinnya terserah, yang penting posisinya ibu itu. Nah ini nggak ada lagi tempat nyangkutinnya bu. Nah jatuh dia. Nah kan nanti pada saat ujian ini dipegang sama adik kelas, dipegang sama adik, ya. Nah ini pegang sama adik ibu nanti. Nah ini dijempol ibu. Ya. Nah posisinya begini ya. Kemudian kita ngapain? Sonde ya. Sonde bisa kan? Jangan seperti ini. Tombak ya, nggak boleh. Nanti ada yang mata nggak? Ngagetin teman-temannya. Perforasi dibuang. Nah, jadi kalau begini kan dikagetin teman, ya tunggu dulu lagi masang. Dikagetin, langsung jebol itu perforasi entar. Nah, kalau ini ada kita ada ya. Kita akan periksa berapa ukuran ibu normal bu? 7. Hah? 6 sampai 7. Itu 6 sampai 7. Udah kemana-mana robeknya. Ini robeknya panjang sekali dulu. Ya, tidak opsionnya kan. Nanti kalau seandainya antefleksi dia begini. Antefleksi dia akan begini. Oh ya? Antefleksi kan begini, ya. Kalau seandainya dia ke belakang, itu adalah retrofleksi. Kalau retro itu begini ya. Dia ke belakang. Paham ya? Nah, itu retro. 95% itu ante. 90% adalah ante. Nah, ini dia jatuh nih. Nah, lihat. Tadi kan ada bekas betadine. Ya, pura-puranya gitu lah ya. Karena kita nggak benar-benar nuangin betadine. Nah, ini misalnya 7. Kalau di yang sudah larutan enzimatik tadi. Jadi kita ngapain?
pindah ke sini. Ukur baru tuh 7. Nah, ukurnya biasa aja ya, tinggal diukur. Yang birunya ditekan, yang dimaju mundurnya adalah tabungnya. Ngerti ya? Tabungnya. Nah, kemudian tangan kanan kita yang steril di dalam, yang di luar itu on, tidak steril. Nah, ini biasanya juga suka ada gemetar nih, ada gempa bumi biasanya sini. Nah, tapi nggak masuk-masuk tuh, ngabisin waktu tuh biasanya di terakhir. Ya, nah kemudian udah 7 kita masukin. Ya. Biasanya nanti akan dibantu sama adiknya untuk memastikan dia masuk atau tidak. Ya, nah ini dia masuk. Bisa dipahami? Ini masuk. Ya, nah masuk. Kalau udah masuk kita pakai teknik withdrawal. Withdrawal itu apa? Dorong, tarik. Nah, sudah dorong tarik. Ini dikeluarkan, inserter dikeluarkan, taruh di box yang ada cairan tadi. Udah dikeluarkan, dorong lagi, didorong lagi kan nih, didorong nih, sampai dia batas terlihat 3 sampai 4 cm. Tadi kan kita dorong nih, benar-benar dorong ya, perforasi dia. Nah, ya. Nah, sampai benar-benar masuk, kemudian baru kita gunting di dalamnya 3-4 cm dari bawah gunting. Gunting, taruh sini, kemudian baru kita apain? Kita buka di sini ya. Nah, kita buka sudah, buang. Nah, ngapain lagi? Buka tenakulum. Sambil buka tenakulum, ibu penkes di sini. Apa yang dipenkeskan? Konseling pasca tindakan pasca pemasangan. Bu, ini kan alatnya udah kepasang nih. Nanti ibu akan merasakan kram pada daerah mulut, nanti kasih obat penenangnya. Nyeri bu ya, tenang nyeri di lapangan apa? Asam ya, tapi sekarang itu adalah anjurannya adalah ibuprofen. Ibuprofen itu sekalian untuk anti peradangan, sehingga menyebabkan berkurangnya darah yang dikeluar. Ya. Tapi kalau ada asam lambung, tapi kalau sekarang itu adalah ibuprofen ya. Ibuprofen itu kan dosisnya ada yang 200 dan 400 ya. Nah, usahakan itu 800 ml sehari. Berarti 2 kali 1. Tapi 2 kali 1. Kalau 400, tapi kalau 200 berarti 4 kali 4. Iya, 4 kali 1. Taruh sini di dep. Di dep itu bukan digoyang-goyang, dep. Ya, kalau pas kita aja ada yang berlubang di sana berdarah. Sudah? Konseling itu langsung. Nanti ibu saya kasih obat ya untuk menghilangkan nyeri yang minumnya setelah makan ya. Nah, kemudian nanti ibu akan mengalami efek samping, cerita sini. Ibu akan mengalami darah haid yang agak banyak ya, kemudian agak lama haidnya, itu sekitar 3 sampai 6 bulan itu adaptasi, masing-masing orang berbeda. Kemudian ibu boleh berhubungan langsung nggak? Ya. Kenapa emang? Nah, ibu boleh berhubungan langsung karena dia bukan hormon. Kalau hormon seminggu pasti bekerja. Kalau ini langsung kerja. Ibu boleh berhubungan langsung, boleh asal ibu merasa nyaman nggak ibunya? Ya, karena tadi pakai obat. Ya. Nyaman nggak ibunya nih? Boleh nggak berhubungan langsung? Boleh. Karena dia tidak hormonan. Ya. Langsung terpasang. Kontrol baliknya kapan Bu Bidan? Seminggu kemudian ya Bu ya, kita kontrol benang. Diajarkan nggak ibunya cara mesah benang? Jangan. Nanti dicopot sama dia. Kasih tahu ya. Bu, nanti ada benang yang gantung di dalam ya, kita taruh benang. Ya, nanti ibu kalau merasa ada benangnya tarik keluar, ibu ke bidan atau ke puskesmas ya, jangan dia pakai, nggak boleh. Gitu. Kalau kita kasih tahu, kan dia udah pasang nih, bisa lahir kan suka begitu ya. Dia mau minta buka, Bu, saya nggak cocok Bu pendarahan. Dia kemana-mana, puskesmas nggak boleh, ke bidan nggak boleh. Nanti diiseng aja, Bu. Kalau seandainya ada benang itu buat apa ya? Oh itu untuk mengontrol kalau seandainya memang libinya masih ada. Kalau lagi haid itu ketarik gimana? Ya nggak apa-apa, berarti lepas. Ya udah ditarik aja entar. Karena kita kasih informasi nggak mau darah dari situ. Buka sama dia sendiri. Nah, karena bisa nggak mau buka kan ya? Karena belum waktunya. Ya, gitu ya. Jangan diajarkan. Masih tahu ya tapi tidak diajarkan. Bu nanti kalau merasa benangnya ganjel atau merasa batang keluar, ibu ke puskesmas atau ke bidan. Kontrol lagi 1 minggu. Kemudian ibu nanti istirahat ya 15 menit ya, terus dipasang, nggak boleh pulang dulu, takutnya pusing gitu ya. Ya baik Bu. Sampai sana ujian Bu selesai.